Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Baitul Ahad, faliyakul khairon auliyasmut. Berkatalah yang baik-baik saja atau mending no comment saja. Karena hashtag kita adalah ngobrol juga ibadah. Ada apa nih dengan waktu? Waktu itu kan terus berjalan, terus berputar, terus berlari. Waktu itu terus menggelinding, tidak mengenal si kaya dan si miskin, tidak mengenal orang itu melakukan kebaikan atau kejahatan, tidak mengenal orang itu melakukan hal yang bermanfaat, atau orang itu melakukan hal yang sia-sia. Karena waktu itu pada hakikatnya adalah salah satu makhluk Allah yang bertugas dalam rumus ruang yang menjadikannya dia bergerak. Seperti halnya kita hidup di dunia ini, diselimuti oleh waktu yang ketika kita hidup di sana tidak ada alasan lain hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, seperti halnya kita hidup di dunia ini, contohnya dalam kurun waktu 1 tahun. Entah mengapa rasa-rasanya itu ibadah yang benar-benar ibadah itu hanya di bulan Ramadan. Kita lebih banyak bersodakoh di bulan Ramadan, kita lebih banyak membaca tilawah Al-Quran itu di bulan Ramadan, kita lebih banyak bersilaturahmi di bulan Ramadan, kita lebih banyak menjaga diri ya di bulan Ramadan, kita lebih banyak tidak menyakiti orang ya di bulan Ramadan, kita lebih banyak tidak mengotori kata-kata kita ya di bulan Ramadan. Entah mengapa, yang jelas mudah-mudahan ini hanya bentuk husnudon kita, bahwa kita sudah tahu bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh berkah, bulan yang pahala ibadahnya itu dilipat gandakan daripada bulan-bulan yang lainnya, yang menjadikan kita bersemangat untuk beribadah di bulan Ramadan. Tapi miris juga, tapi sangat disayangkan juga ya, sepertinya kita berleha-leha di 11 bulan yang lainnya. Entah mengapa, ataukah karena kita termasuk tidak termasuk orang-orang yang tidak bertakwa ketika melaksanakan ritual puasa di bulan Ramadan, ataukah efek dari ketakwaan itu luntur ketika kita bersalaman saling memaafkan di tanggal 1 Syawal, bersamaan pula lunturnya ketakwaan kita ketika kita sudah fitri, kemudian kita mengotori lagi, yang kemudian efeknya itu tidak nampak di 11 bulan yang akan datang. Wallahu alam. Ya mungkin itu yang disebut dengan goflah lalai, ya mungkin itu yang disebut dengan khilaf, ya mungkin itu yang disebut dengan kesalahan, yang dimana ketika kita melakukan kesalahan, Allah sangat mengharapkan sekali kita sadar bahwa kita itu salah dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak perlu khawatir, karena Rasulullah SAW telah memberikan solusi supaya ketakwaan kita tetap bersinar di 11 bulan yang lainnya, tetap menghiasi di 11 bulan yang lainnya, yaitu dengan satu doa yang ada di dalam hadis yang diterima dari Siti Aisyah. Saat itu Siti Aisyah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, apa yang harus aku panjatkan ketika aku menemui malam Lailatul Qadar?" Yang dimana biasanya malam Lailatul Qadar itu muncul ada di 10 akhir di bulan Ramadan. Kemudian Rasulullah menjawab dan mengajari Siti Aisyah suatu doa. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkaulah maha pemaaf. Engkau pula menyukai orang-orang yang meminta maaf. Maka oleh karena itulah ya Allah, maafkanlah aku. Hadis riwayat Tirmidzi yang saya dapatkan dari kitab Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dengan doa itulah mudah-mudahan menjadi bekal kita untuk terus kita panjatkan di 10 akhir bulan Ramadan, supaya ketakwaan kita itu bisa menghiasi ibadah kita lebih semangat di bulan-bulan yang lainnya. Dan selain doa itu, kita bisa mengamalkan kegiatan-kegiatan yang lain yang dianjurkan oleh agama kita, yang dimana saya dapatkan dari kitab Fathul Mu'in karya Zainuddin Al-Malibari, di mana menjelaskan di dalamnya
Di 10 akhir bulan Ramadan kita dianjurkan untuk melakukan pertama memperbanyak sedekah, kemudian memperbanyak baca Al-Quran, kemudian yang ketiga adalah memperbanyak iktikaf. Mudah-mudahan memperbanyak sedekah, memperbanyak bacaan Al-Quran, memperbanyak iktikaf, kemudian kita lantunkan, kita munajatkan, kita berdoa dengan doa yang tadi, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kemudian itu ngefek menjadi sebuah keimanan yang nanti akan menghiasi di 11 bulan yang lainnya, yang dimana nanti ibadah kita bukan hanya serasa di bulan Ramadan, tetapi full satu tahun. Mudah-mudahan dengan doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni yang nanti akan kita panjatkan 10 di akhir bulan Ramadan ini, kita bisa mengharap ampunan Allah, kita bisa mengharapkan maaf dari Allah dari apapun kesalahan kita, kekhilafan kita, pura-puranya lupa kita kepada Allah, pura-puranya sibuk kita kepada Allah. Nah, mudah-mudahan Allah jaga dan Allah maafkan, dan ketakwaan kita tidak hanya di dalam bulan Ramadan, tapi bulan-bulan yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.